Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Agustini dengan NIM 0314242056 dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Di sini saya akan membawa kalian belajar mengenai apa sih metode filsafat bahasa itu. Yuk kita belajar lebih dalam lagi tentang filsafat bahasa. Apa sih pengertian filsafat bahasa itu? Filsafat bahasa merupakan cabang filsafat yang mempelajari hakikat, asal-usul, dan fungsi bahasa dalam kehidupan manusia. Fokus utamanya adalah bagaimana bahasa berhubungan dengan pikiran, realitas, dan komunikasi. Melalui filsafat bahasa, dapat dipahami bagaimana makna terbentuk, bagaimana kata-kata merepresentasikan dunia, serta bagaimana bahasa mempengaruhi cara berpikir. Nah, jadi teman-teman, macam-macam metode filsafat bahasa itu ada 4. Yang pertama itu ada metode analitik, yang kedua metode hermeneutika, yang ketiga metode linguistik, dan yang terakhir adalah metode pragmatik. Di sini kita akan membahas satu persatu tentang metode-metode filsafat bahasa. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas metode yang pertama yaitu adalah metode analitik. Apa sih metode analitik itu? Metode ini menekankan analisis logis terhadap bahasa. Tokoh utamanya dalam metode ini yaitu ada Bertrand Russell dan ada Ludwig Wittgenstein. Jadi awalnya ini tujuan metode ini adalah menguraikan struktur logis dari pernyataan bahasa agar maknanya menjadi jelas dan bebas dari ambiguitas. Apa sih contohnya itu? Contohnya itu adalah analisis terhadap kalimat Raja Perancis sekarang botak. Untuk memahami makna dan referensinya, meskipun tidak ada Raja Perancis saat ini. Nah, jadi dari situ kita dapat melihat makna dari kata-kata tersebut dan makna itu akan menjadi lebih jelas dari ambiguitas. Nah, yang kedua itu adalah metode linguistik. Metode ini menggunakan pendekatan ilmu bahasa linguistik untuk memahami filsafat bahasa. Dan tokoh utamanya adalah Ferdinand de Saunders dan Noam Chomsky berperan penting dalam pendekatan ini. Fokus pendekatan ini adalah pada struktur bahasa, tanda, penanda, dan pertanda. Contoh dari metode linguistik ini adalah analisis hubungan antara kata pohon sebagai penanda dan konsep pohon sebagai pertanda. Selanjutnya kita beralih ke metode yang ketiga yaitu metode hermeneutika. Metode hermeneutika ini digunakan untuk menafsirkan teks dan makna di balik bahasa. Tokoh di balik metode ini ada Hans-Georg Gadamer dan Paul Ricoeur, menekankan pentingnya konteks historis dan budaya dalam memahami makna. Contohnya yaitu penafsiran makna simbolik dalam karya sastra atau teks keagamaan. Dan yang terakhir adalah metode pragmatik. Metode ini menekankan fungsi bahasa dalam tindakan komunikasi. Dan ada tokoh utama yang sangat penting dalam metode pragmatik ini, yaitu J.L. Austin dan John Scott. Mereka memperkenalkan teori ini tidak tutur, yaitu yang membedakan antara apa yang dikatakan, maksud yang ingin disampaikan, dan efek yang ditimbulkan. Contoh dari metode ini adalah ucapan "saya janji akan datang", bukan hanya pernyataan, tetapi juga tindakan berjanji yang harus ditunjukkan. Setelah membahas berbagai metode dalam filsafat bahasa, di sini saya akan mengajak kalian untuk membahas penerapan metode filsafat bahasa. Di sini saya memaparkan 4 penerapan. Yang pertama itu dalam linguistik. Penerapannya yaitu analisis struktur dan makna kata serta kalimat. Sedangkan dalam konteks sastra, penerapannya yaitu penafsiran simbol dan makna tersembunyi dalam teks. Sedangkan dalam etika dan politik, penerapannya yaitu analisis wacana dan kekuasaan melalui bahasa. Dan yang terakhir dalam komunikasi, penerapannya yaitu pemahaman konteks dan maksud dalam percakapan.
Jadi teman-teman, dari pembahasan yang sudah kita kupas tadi itu mengenai filsafat bahasa, di sini kita dapat memetik beberapa simpulan dari pembahasan kita tadi. Yang pertama yaitu metode filsafat bahasa membantu memahami bagaimana bahasa membentuk cara berpikir dan berinteraksi. Yang kedua, melalui pendekatan analitik, hermeneutika, pragmatik, serta fenomenologis dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang makna, komunikasi, dan realitas yang diungkapkan melalui bahasa. Mungkin hanya sekian materi penjelasan dari saya mengenai metode filsafat bahasa. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menyimak dan mengikuti pembelajaran saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.